Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabit Melatik Mahmud. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan, rancangan perpustakaan Universitas Lantai 1 berupa mood board-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, eee, bagaimana tata letak dari, lantai 1 perpustakaan universitas. Di sini saya mengadaptasi dari Perpustakaan Universitas Islam Malang, Unisma. Eee, jadi langsung saja, untuk layout di lantai 1, kalau denah aslinya itu menggunakan seperti ini. Kalau di denah aslinya itu, ketika pengunjung masuk melalui pintu masuk yang ada di sini, maka pengunjung akan langsung melihat lobi, front office, kemudian dia akan langsung ke loker. Nah, di sini saya tambahkan adanya mesin detektor. Mesin detektor ini gunanya apa? Untuk mendeteksi dan untuk sensitif terhadap barcode koleksi yang keluar dari gedung perpus tanpa melalui sistem sirkulasi peminjaman. Jadi ketika ada pengunjung yang membawa buku itu keluar dari gedung, sedangkan buku tersebut belum melalui prosedur atau proses sirkulasi peminjaman ataupun pengembalian, maka sistem detektor ini akan sensitif dan akan berbunyi, begitu. Nah, kemudian tambahan selanjutnya adalah di area sini, di area baca pengunjung ini. Jika sebelumnya itu memang letaknya di sini dengan adanya meja yang memanjang dan dikelilingi oleh kursi. Nah, di sini saya buat beberapa meja dan beberapa kursi, di mana di setiap mejanya itu ada PC atau ada laptop. Ada komputer, mohon maaf. Cuman di sini saya visualisasikan satu, namun bisa juga, tergantung kebijakan perpustakaan itu, misalnya satu satu meja ini hanya satu meja, satu kursi, satu PC, satu komputer, atau mau dibuat 2 kursi, satu meja, dan satu PC juga, begitu. Artinya di sini yang saya fokuskan adalah di setiap meja itu ada laptop, ada PC-nya, sehingga, pengunjung itu tidak lagi ada tendensi bukan tendensi, tapi lebih ke jika ingin melakukan browsing, terus menggunakan laptop pribadinya. Jadi ada keringanan yang bisa diberikan dari perpustakaan ke pengunjung, yaitu berupa penyediaan adanya komputer yang bebas akses. Maksudnya bebas akses itu bisa diakses secara, free oleh pengunjung. Kemudian, letaknya di sini juga, area baca ini dikelilingi oleh koleksi-koleksi yang ada di lantai 1. Di sini saya tidak mengadopsinya, saya tidak apa yang ada di lantai 2 Unisma, kemudian saya masukkan ke lantai 1, atau apa yang, di lantai 1 saya skip, kemudian saya masukkan ke lantai 2 juga tidak seperti itu. Jadi, saya hanya sedikit mengubah layout atau tata ruang yang ada di, lantai 1 Perpustakaan Universitas Islam Malang atau Unisma, gitu. Karena kenapa yang saya ambil lantai 1, karena saya menganggap begitupun dengan apa yang sudah saya pelajari, bahwasanya lantai 1 itu seperti gerbang utamanya, first impression-nya pengunjung terhadap perpustakaan itu sendiri. Kalau lantai satunya udah enak, wah, maka pengunjung ini akan merasa tertarik untuk ke lantai 2, lantai ketiga, dan lantai keempat. Tapi kalau spot menariknya itu tidak diletakkan di lantai satunya, maka di situ pengunjung akan pengunjung akan, berpikir terlebih dahulu, "Enaknya ke lantai 2 atau enggak sih?" Kayak gitu. Jadi, di sini saya memfokuskan sudah memberikan kenyamanan terlebih dahulu di lantai 1, gitu. Kemudian untuk, tata letak ruang pegawai, dan yang lainnya tidak saya ubah terlalu banyak, hanya saja di area sini yang saya kotak merah ini, di sini harusnya ada ballroom, cuman ballroom di sini saya ganti menjadi area diskusi pengunjung, di mana pintunya berada di balik dari, eee rak koleksi ini. Nah, area diskusi pengunjung ini seperti area ramainya, tapi tidak juga terlalu ramai. Makanya di sini saya berikannya ruang khusus, bukan hanya sebagai pembatas dinding saja, tapi memang ada ruang khusus di mana mahasiswa atau atau pengunjung itu bisa datang ke perpustakaan bukan untuk mencari referensi, bukan, tapi mereka bisa datang untuk rapat, untuk ngobrol, untuk nongkrong, dan lain sebagainya, gitu. Hal ini juga bisa menjadi gerakan apa, aduh saya lupa istilahnya, literasi commons commons literasi literasi, intinya, learning commons.
memberikan konsep learning commons di perpustakaan itu sendiri. Kemudian untuk area baca pengunjung ini visualisasinya kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada meja, kursi, terus laptop, PC maksud saya, komputer, dan juga di sini ada rak-rak, seperti Avandi Corner, kemudian ada, koleksi referensi, koleksi berseri gitu. Kemudian untuk diskusinya, untuk area diskusi pengunjungnya, nah ini saya kira-kira tuh seperti ini. Jadi di sini ada meja bundar, terus dikelilingi oleh kayak kursi kursi melingkar begitu, eee, lounge desk, namanya lounge desk. Nah, di sini kira-kira disediakan 3 seperti ini. Nah, kemudian ruangan ini dibuat kedap suara tapi tidak sampai yang tidak terdengar apapun ya, paling tidak itu tidak mengganggu yang ada di area baca pengunjung ini. Kemudian untuk sirkulasinya di sini saya visualisasikan untuk yang kotak kuning itu pergerakan pegawai pustakawan maupun staf dan kepala, kemudian untuk, warna biru itu pergerakan dari pengunjungnya. Jadi pengunjung bisa masuk dari pintu pintu akses keluar masuk ini, kemudian, pemustaka atau pengunjung langsung ke loker untuk meletakkan tas, kemudian bisa ke koleksi kitab, bisa langsung ke area baca pengunjung, dan mengunjungi fasilitas yang ada di lantai 1. Sedangkan kalau untuk mau naik ke lift itu harus meletakkan barangnya terlebih dahulu di loker. Kemudian untuk pegawainya, itu dari pintu masuk bisa langsung ke front office maupun ke ruang yang memang menjadi job desk-nya dia. Kemudian untuk keterangannya, di sini saya perumpamakan untuk rak bukunya kira-kira saya menggunakannya seperti ini, bisa digunakan untuk seperti ini, bisa sisi belakangnya itu bisa ditutup juga atau bisa dibuat depan belakangnya itu terbuka. Kemudian untuk eclipse desk ini bisa digunakan di area kerja para pegawai, kemudian untuk, kursi yang seperti ini bisa digunakan untuk di area baca pengunjung, kemudian untuk malam desk-nya ini bisa digunakan di, tempat duduk di sini, atau di meja kerja juga bisa, kemudian untuk lounge desk-nya ini digunakan di area diskusi pengunjung, kemudian keramik floor dan downlight lamp-nya ini bisa digunakan di perpustakaan lantai satunya, kemudian untuk downlight lamp-nya ini bisa digunakan di area diskusi pengunjung ataupun di ruang para pegawai dan staf. Pegawai, kepala, staf, gitu. Oke, itu sekian dari presentasi saya tentang, rancangan perpustakaan Universitas Lantai 1 yang saya adaptasi dari denahnya perpustakaan Unisma. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.